Halo guys, sahabat Dunia SMK dimanapun berada, terima kasih Anda masih menyimak channel Dunia SMK. SMK itu bisa, SMK itu hebat. Kenapa? Karena SMK itu punya 146 kompetensi keahlian dan ini kemungkinan akan bertambah lagi. Pagi hari ini saya sudah berada di satu lokasi sekolah. Kondisi sekolah ini 3 tahun terakhir jumlah siswanya terus menurun. Dan hingga di tahun pelajaran 2020-2021 ini jumlah siswanya kurang dari 60 sekarang. Nah, ini tentu menjadi PR besar bagaimana saya bisa menginspirasi, bagaimana saya bisa mengajak semua pihak yang ada di sekolah ini untuk mengembangkan sekolah ini guys. Untuk berinovasi, memiliki keunggulan-keunggulan sehingga bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah siswa. Karena ketentuan terkait dengan jumlah minimal siswa itu sudah disosialisasikan beberapa tahun terakhir ini. Di mana apabila sekolah jumlah siswanya kurang dari 60, maka dia tidak bisa mendapatkan bantuan operasional sekolah. Kemudian juga disebutkan juga di sana disosialisasikan bahwa sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 60 itu akan di-merger dengan sekolah yang lain atau sekolah terdekat. Terkait dengan ketentuan jumlah siswa minimal 60, dalam video ini coba saya akan review dari berbagai aturan. Ikuti video berikut ini. Baik, pertama kita coba cari tahu peraturan tentang berapa jumlah peserta didik atau siswa minimum dalam satu rombel. Nah, di sini saya menemukan sebuah aturan yaitu Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru. Kita coba lihat di sini di pasal 24 yaitu tentang jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut. Kalau untuk SD itu paling sedikit 20 peserta didik, paling banyak 28. Kalau SMP itu paling sedikit 20, paling banyak 32. SMA itu paling sedikit 20, paling banyak 36. Dan untuk SMK itu paling sedikit 15 dan paling banyak 36. Ini aturan yang terkait dengan jumlah siswa dalam satu rombel guys. Termasuk ke sini ada kalau SDLB itu 5. Kalau SMPLB itu 8. Nah, ini peraturan yang terkait dengan jumlah minimum peserta didik dalam satu rombel guys. Kemudian di peraturan yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru tahun 2018 ini ada Permendikbud nomor 14 tahun 2018. Nah, di sini saya tidak menemukan yang terkait dengan jumlah siswa dalam satu rombel minimum. Permendikbud nomor 44 tahun 2019 ini juga mengatur tentang penerimaan peserta didik baru tahun 2019. Ini juga tidak ada guys, juga tidak saya temukan yang terkait dengan jumlah minimum peserta didik dalam satu rombel. Nah, karena sekolah itu adalah lembaga formal, maka tentunya ada standar-standar minimum yang harus ditaati atau yang harus dipenuhi. Baik, lanjut. Sekarang kita lihat dulu di standar proses guys. Di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, di sini dapat kita ketahui bahwa jumlah rombel maksimal. Nah, ini kalau di standar proses ini disebutkan jumlah rombel maksimal. Jumlah rombongan belajar maksimal. Ini ada juga di sini kalau SD itu 6 sampai 24 rombel. Kemudian jumlah peserta didiknya ini maksimal 28. SMP 3 rombel sampai dengan 33. Jumlah peserta didiknya 32 dalam satu rombel. SMA 3 sampai 36 rombel. Jumlah peserta didiknya 36 dalam satu rombel. SMK ini 3 sampai dengan 72 rombel dengan jumlah peserta didik 36 dalam satu rombel. Ini untuk SDLB 6, 5, 3, 8, 3, 8. Begini guys. Ketentuan ini sama juga dengan Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
Di sini ada pasal yang menyebutkan terkait dengan rombongan belajar, itu juga hanya disebutkan maksimalnya. Nah, ini ada ketentuan di sini bahwa rombongan belajar paling sedikit 3 dan paling banyak 72 dengan jumlah maksimum 36 peserta didik per rombongan belajar ini. Jadi antara standar proses Permen 22 tahun 2016 dengan 34 tahun 2018 tentang standar nasionalnya SMK, ini jumlah rombel itu maksimal diaturnya. Baik, sekarang kita coba lihat lebih khusus lagi guys. Ini menukik sudah pada petunjuk teknis bantuan operasional sekolah tahun 2021 yang kemudian melahirkan Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler. Lebih khusus di sini kita coba lihat tentang syarat dan kriteria penerima BOS. Kalau di Permendikbud nomor 19 tahun 2020, syarat daripada penerima BOS itu antara lain di sini memiliki izin operasional yang berlaku bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik. Sedangkan di 2021 itu bunyinya memiliki izin penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang terdata pada Dapodik. Nah, kemudian yang tahun 2020 bunyinya memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir. Sedangkan pada 2021 bunyinya memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir saat cut off tahun berjalan. Nah ini guys, ini perbedaan antara Juknis BOS tahun 2020 dengan yang 2021. Jadi sebenarnya dari 2 tahun ini yang terkait dengan jumlah siswa paling sedikit 60 ini sama guys. Jadi 2020 bunyinya juga seperti itu. Tahun 2021 ini bunyinya juga syarat penerima BOS adalah sekolah yang paling sedikit jumlah siswanya 60. Namun demikian di tahun 2020 ini faktanya sekolah masih menerima guys, walaupun jumlah peserta didiknya kurang dari 60. Ini kita coba lihat bunyi pasalnya guys. Di tahun 2021 bunyi pasalnya sekolah sebagaimana dimaksud ayat 1 sebagai penerima BOS ini apabila memenuhi persyaratan mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi real di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus. Memiliki nomor pokok sekolah atau NPSN yang terdata pada Dapodik. Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik. Dan memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun. Ini tahun 2021 guys. Kita coba lihat yang 2020. Yang tahun 2020 petunjuk teknis bantuan operasional sekolah ini diatur dengan Permendikbud nomor 8 tahun 2020. Di pasal 4 bunyinya sekolah sebagaimana dimaksud ayat ini yang memenuhi syarat mengisi dan melakukan pemutakhiran data, memiliki nomor pokok, memiliki izin operasional yang berlaku, memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir. Ini bunyinya sama guys. Jadi antara 2021-2020 itu bunyinya yang terkait dengan jumlah peserta didik minimal itu sama 60. Sekarang kita coba lihat mundur guys yang tahun 2019. Kalau yang tahun 2019 itu diatur dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2019. Di sini saya tidak menemukan yang terkait dengan persyaratan jumlah minimal peserta didik. Yang saya temukan pada lampiran 1 di sini tentang sasaran. Ini tentang sasaran adalah berbunyi di sini adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Dapodik. Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat telah memiliki izin operasional. Jadi yang tahun 2019 bunyinya hanya seperti ini guys.
Nah, artinya ketentuan yang terkait dengan jumlah peserta didik minimum sebagai penerima bantuan operasional sekolah ini sudah ada di 2 tahun terakhir ini, guys. Selanjutnya bagaimana implementasinya di tahun 2021? Ya, kita berdoa saja. Satu, kita berdoa mudah-mudahan sekolah-sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 60 sekarang sudah nambah menjadi lebih dari 60. Yang kedua, kita berdoa mudah-mudahan walaupun jumlah siswanya kurang dari 60, kita masih bisa mendapatkan bantuan operasional sekolah. Namun demikian, jika kita lihat di updating terkait dengan aplikasi Dapodik tahun 2021, itu juga ada perubahan-perubahan, guys. Bahan apa saja yang ada di aplikasi Dapodik versi 2021C ini, guys? Kita coba lihat di sini ada pembaharuan terkait dengan isian variabel, apakah pernah PAUD formal, apakah pernah PAUD non formal, registrasi peserta didik. Kemudian ada pembaharuan terkait dengan penambahan isian variabel hobi dan cita-cita pada peserta didik. Dan yang ketiga, ada penambahan validasi variabel yang wajib diisi atau mandatori pada formulir peserta didik untuk kebutuhan asesmen nasional. Yang keempat, perubahan tabulasi kamar mandi pada menu Sarpras. Kemudian ada lagi di sini yang terkait dengan penutupan fitur tambahan peserta didik baru pada jenjang PKBM dan SKB. Perubahan prosedur pemetaan anggota rombel untuk jenjang PKBM dan SKB mengikuti jenjang formal. Perubahan filter pemilihan ruang pada rombongan belajar daring untuk jenjang PKBM dan SKB. Dan yang lain-lain, guys, di sini ada juga pelepasan validasi lokal terkait dengan pengecekan input NIK untuk peserta didik. Jadi bagaimana informasi yang disampaikan oleh para operator daripada Dapodik bahwa yang terkait dengan jumlah siswa minimal tadi nanti akan muncul dengan sendirinya di dalam aplikasi Dapodik, apakah sekolah itu menerima bantuan operasional sekolah atau tidak, dan atau sekolah itu harus di merger ke sekolah mana, itu informasinya, guys, katanya nanti di aplikasi Dapodik 2021 ini akan muncul dengan sendirinya. Demikian, terima kasih, semoga menginspirasi untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Dan jangan lupa untuk tetap berkoordinasi dengan damai bersama pihak-pihak yang berwajib.